Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ayu Arahma. Saya dari Prodi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Angkatan 2020. Saya akan menyelesaikan soal berikut ini. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Jadi dibagi di kelompok 1 dan kelompok 2. N1-nya 40 orang dan N2-nya 50 orang. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Rata-rata 2,9 ini berupa X1 bar dan 0,1 ini standar deviasi dari kelompok 1. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. X2 barnya 3,2 dan S2-nya 0,1. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Berapa 5%. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita membutuhkan rumus T. Rumus T itu sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar kuadrat N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N2 kurang 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Setelah diketahui dan alfa ini 5% sama dengan 0,05, kita selesaikan soal ini. Sebelum menghitung langsung ke dalam rumus T, kita tetapkan dulu H0 dan HA-nya. H0-nya ditetapkan sebagai mu1 sama dengan mu2, artinya rata-rata berat bayi dari ibu yang merokok sama dengan berat bayi dari ibu yang tidak merokok. Dan H2-nya ialah mu1 kurang dari mu2. Artinya, rata-rata berat bayi dari ibu yang merokok lebih rendah daripada berat bayi dari ibu yang tidak merokok. Lalu untuk uji statistik, T-test dengan alfa 0,05 dan juga T-tabel ya dengan alfa titik koma DF sama dengan N1 ditambah N2 kurang 2. Nah, theoretical reagentnya H0 itu ditolak jika T hitung kurang dari sama dengan T-tabel. Setelah menentukan yang tadi, kita langsung masuk ke perhitungan. Jadi dari rumus ini kita cari satu per satu saja supaya lebih mudah. X1 barnya ialah ini 2,9 dan X2 barnya ini 3,2 yang ini kelompok 2. Lalu X1 bar dikurang X bar 2 itu berupa dapat minus 0,3. Itu adalah selisih dari X1 bar dengan X2 bar. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Langsung saja 2,9 dikurang 3,2. Hasilnya minus 0,3 ini. Ini cara mencari minus 0,3 di samping ini. Selanjutnya, sudah mendapatkan yang di atas, kita cari yang di bawah. Yang di bawah ini kita cari satu persatu juga. Cari dulu yang di atas ini, N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat. Jadi, kita cari dapat 0,88. Cara mencarinya yaitu sama dengan N1-nya dalam kurung, kita masukkan dalam kurung terlebih dahulu. N1-nya yang ini 40 dikurang 1 tutup kurung dikalikan dengan S1 kuadrat. Karena kuadrat maka kalinya 2 kali 0,1 sekali lagi 0,1 tutup kurung. Lalu ditambah dalam kurung lagi N2-nya 50 dikurang 1 tutup kurung dikalikan sama seperti tadi S2 kuadrat, karena kuadrat dikalikan 2 kali 0,1 dikali 0,1 tutup kurung, hasilnya 0,88. Selanjutnya kita mencari sudah dapat yang atas ini, kita cari penyebutnya juga. Penyebutnya N1 ditambah N2 kurang 2, langsung saja cara mencarinya sama dengan
N1 40 ditambah N2-nya itu 50 dikurang 2. Hasilnya 88. Selanjutnya sudah dapat yang di atas penyebutkan pembilang, maka kita bagikan yang di atas dibagikan yang di bawah. Yang di atas tadi hasilnya ini 0,88, yang di bawah hasilnya N1 tambah N2 kurang 2 tadi hasilnya 88. Jadi langsung saja sama dengan yang di atas tadi 0,88 dibagi 88, hasilnya 0,01. Langkah yang ketujuh, selanjutnya, setelah dapat yang di sini tadi, yang sebelah kiri ini, kita cari yang di sebelah sini, sebelah kanan ini, 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kita cari sama dengan dalam kurung 1 dibagi N1-nya 40 ditambah 1 dibagi N2, N2-nya itu 50. Hasilnya 0,45. Sudah dapat yang di samping ini, maka kita kalikan antara yang ini dengan yang ini. Yang N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N2 kurang 2 dikalikan yang ini, yang di samping sini 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, yang di sebelah kiri ini itu hasil dari nomor 6. Hasil dari nomor 6, dan yang di samping kanan ini hasil dari nomor 7. Maka kita kalikan nomor 6 dikalikan nomor 7. Kita kalikan nomor 6-nya ini 0,01 dikalikan nomor 7-nya hasil dari 1 per N1 tambah 1 per N2 tadi. Hasilnya 0,00045. Baiklah, sudah dapat yang 0,0045 ini, kita lalu kuadratkan hasil yang di bawah ini tadi, yang 0,0045. Rumus dari kuadrat itu sama dengan SQRT dalam kurung, masukkan yang ingin dikuadratkan tadi, ditutup kurungnya. Hasilnya 0,021213. Nah, begitulah cara mencari yang di bawah ini, yang upper kuadrat. Sudah dapat yang di atas ini sudah dapat, X1 bar dikurang X2 bar sudah dapat, dan yang di bawah ini juga sudah dikuadratkan, maka kita bagikan yang di atas dibagi yang bawah. Sama dengan yang di atas itu yang ini dibagi yang di bawah tadi hasilnya 0,02 ini. Dapat hasilnya minus 14,1421. Baiklah, sudah dapat hasil dari T atau T hitung. Selanjutnya kita mencari T tabel. Kita mencari T tabel ini karena kita ingin mengetahui apakah H0 ini benar atau tidak, sesuai dengan critical region ini. H0 akan ditolak jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Jadi kita ingin mengetahui apakah nilai dari T tabel itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan T hitung. Cara mencari T tabel ini bisa dilihat dari tabel yang sudah disediakan. Tabelnya bisa dilihat di sini. Ini dia. Yang dibutuhkan itu ialah alfa yang ada di atas. Alfa yang kita sudah mengetahui 0,05, dan juga DF. DF ini saya mencari bagaimana. Kita lihat yang tadi. Ini bisa dilihat di sini. H0 ditolak jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Nah, T tabelnya itu alfanya yang ini 0,05. Nah, DF-nya ialah N1 40 ditambah N2 50 dikurang 2. 40 tambah 50 90 dikurang 2 88. Yang mendekati 88 di tabel ini ialah 1,662. Jadi kita masukkan saja T tabel, didapatkan T tabel sama dengan 1,662. Apabila sudah dapat T tabel tadi, kita buat keputusan nih, apakah H0 itu sudah benar ataukah H0 itu salah, jadi ditolak. Nah, ini critical region-nya H0 ditolak jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Kita lihat T hitungnya minus 14 dan T tabelnya 1,662.
Dikarenakan T-hitung kurang dari T-tabel, maka H0 ini ditolak. Jadi kesimpulannya, rata-rata berat badan bayi dari ibu yang merokok lebih rendah daripada rata-rata berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Jadi yang benar itu H-nya sebenarnya dan H0 ini ditolak. Baiklah, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.